warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita bisa bertemu kembali walaupun secara online ya. Mohon maaf kemarin saya tidak bisa masuk karena ada rapat kerja seharian penuh ya, masih dilanjutkan hari ini. Oleh karena itu saya buatkan video untuk dipraktekkan, kemudian nanti ada tugas di akhir penjelasan saya, mohon dikerjakan. Oke, kemarin ada PR ya untuk mendeteksi alamat IP gitu ya dari sebuah URL ya yang diinputkan di aplikasi, kemudian nanti kira-kira dari dari IP-nya itu dia termasuk di kelas apa, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan bahas itu dulu, mungkin ada beberapa dari Anda yang masih bingung. Saya akan praktekkan. Yang pertama, silakan Anda membuka editor untuk Java ya, bebas, boleh NetBeans atau mungkin yang lain. Silakan membuat project baru. Contohnya Java tugas 1 seperti ini. Oke. Bentar nih, saya tata dulu ya. Oke. Oke, ya, yang pertama yang jelas kita membutuhkan sebuah inputan teman-teman ya. Kalau Anda sudah pernah belajar Java yang sifatnya itu adalah command line gitu ya, berarti inputan sebenarnya bisa teman-teman ya menggunakan ini ya, ARGS atau mungkin pakai scanner gitu ya. Nah, nanti saya terangkan ini maksudnya bagaimana nanti yang ini ya. Sementara pakai scanner dulu ya yang biasanya. Berarti di sini kita tulis gitu ya, scanner. Nah, seperti ini ya. Jangan manual nulisnya biar komponen yang ada di sini nanti bisa diimport ya teman-teman ya. Jadi scanner, kemudian misalkan saya beri nama S sama dengan new scanner. Nah, seperti ini. Kemudian kita menerima input dari sistem ya, berarti sistem in. Oke, titik koma. Nah, kemudian kita menerima ini tulisan dari kita gitu ya, berarti berupa string, misalkan data sama dengan ini berasal dari inputan ini gitu ya, berarti s dot next line. Nah, seperti ini artinya kita sudah bisa menangkap apa yang kita tulis teman-teman ya. Tapi kalau seperti ini aja, ini tidak ada tulisannya nanti ya, seperti ini ya, masukkan kalimat misalnya itu tidak bisa, berarti di sini harus ditambahkan shout gitu ya, sistem out print biar nanti tidak ke bawah, berarti ln-nya dihilangkan. Nah, di sini ditulis masukkan alamat URL. Nah, kayak gini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, nah di sini baru kita deteksi teman-teman ya, menggunakan init address kemarin ya. Jadi sebuah komponen yang dia bisa mendeteksi IP ya. Urusannya dengan IP di Java itu pakai yang namanya init address. Seperti itu. Di sini ditulis ya, init address. Nah, ini ya pakai yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita tulis misalkan IA ya, init address sama dengan, nah ini yang perlu saya terangkan. Jadi init address ini adalah komponen yang dapat mendeteksi IP teman-teman ya. Tinggal nanti tergantung kita mau memanfaatkan untuk apa. Kalau misalkan kita mendeteksi IP-nya ya bisa pakai init address yang get address kalau nggak salah ya, atau mungkin kebalik gitu ya teman-teman ya, dari IP kita mau mendapatkan domainnya misalkan kayak gitu, misalkan 172.1.1.1 ini miliknya siapa sih. Nah, itu bisa juga teman-teman ya.
menggunakan init address get hostname. Nah, untuk pertama ya silakan ditulis init address IA gitu ya, sama dengan ini bebas teman-teman ya, sama dengan init address. Nah ini ya kita pakai sementara yang di sini teman-teman ya, kita menuliskan URL kan gitu. Kalau yang ini nanti ini maupun ini ya, yang di get by address ini kita menginputkan IP-nya ya, nanti kita mendapatkan namanya atau yang lain seperti itu teman-teman ya. Jadi balikan, sementara pakai yang ini ya, init address, kemudian get by name-nya ini berasal dari data yang kita masukkan nanti gitu ya, biar lebih fleksibel. Nah ini perlu titik koma gitu ya, tapi ada perhatikan di sini gitu ya, ini pasti akan error teman-teman. Kenapa gitu ya, yang namanya init address ini harus ada di dalam try catch teman-teman ya. Nah alasannya kenapa gitu ya, karena menghubungi sebuah alamat ini memungkinkan ada dua kondisi gitu ya. Yang pertama adalah kondisi yang dia berhasil membacanya atau menghubunginya, kemudian yang kedua adalah gagal gitu ya. Kalau menggunakan if ini bukan urusan logik ini ya, karena ini adalah urusannya adalah coba-coba gitu ya, ini alamat ini bener apa enggak, bisa dihubungi apa enggak gitu. Makanya yang paling tepat menggunakan yang namanya try catch teman-teman ya. Jadi di sini harus dikasih dulu gitu ya, try catch. Jadi nanti sesuatu yang tidak berhasil gitu ya, nanti akan dimasukkan ke dalam exception yang ada di bawah. Nah ini saya pindah gitu ya di sini. Nah ini ya nggak error ya teman-teman. Jadi init address IA sama dengan init address .get by name gitu ya. Nanti ini dimasukkan dari line, kemudian kita coba mendapatkan alamat IP-nya gitu ya. Ini kita tampung dulu di sebuah string, misalkan namanya adalah IP sama dengan IA itu dari sini ya teman-teman ya, dot, nah ini ya, get host address. Jadi kita mendapatkan alamat IP nanti. Nah kita coba dulu ya dicetak Saud. Nah itu alamat IP-nya adalah gitu. Nah ini kita bisa gabungkan dengan yang namanya IP ya, karena sama-sama string aman ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau misalkan tidak bisa dihubungi ya, kita bisa pakai shout juga. Nah ini kalau kepengen ini error gitu ya teman-teman ya, ini berarti apa ini merah itu ya, lupa saya, pakai print aja deh ya. Oke, ini dulu print warning ya, nggak ada, lupa saya. Apa tadi, print ya, print ini, maaf URL tidak dapat dihubungi. Nah kayak gini teman-teman ya. Oke, kita coba ya. Ini diklik kanan running, atau mungkin projectnya dari sini di running juga boleh ya, dikompil dulu boleh. Nah ini ya, masukkan alamat URL misalkan www.google.com. Nah ini kita dapat IP-nya ya teman-teman. Alamat IP-nya adalah 216.239.38.120. Nah seperti ini. Kemudian kita coba yang lain gitu ya, misalkan www.polinema.ac.id. Nah ini IP-nya berapa? Nah ini ya, alamat IP-nya adalah 103 ya, 182.234.252. Nah kalau misalkan kita salahkan misalkan gitu ya, www apa aja deh misalkan gitu ya, ini salah-salahkan aja. Nah kayak gini. Nah ini ya, Anda lihat di sini ya, dia masuk di dalam catch ya, karena apa, alamat ini tidak bisa dihubungi ya, maaf URL tidak dapat dihubungi, seperti itu. Nah ini
perintah ping itu sebenarnya seperti ini teman-teman ya, tinggal di ini apa namanya, perintah yang ada di dalamnya ini nanti dikasih for teman-teman ya. Di sini kasih for kayak gini. Nah, ini sini jadi dia ngulang-ngulang terus teman-teman ya, sampai nanti dia ditekan sebuah tombol gitu ya. Nah kayak gini aja ya. Jadi kalau misalkan dia itu apa namanya bisa berhasil gitu ya, berarti nanti IP-nya ya dikeluarin gitu ya. Tapi kalau enggak, nanti di sini biasanya time RTO gitu ya, request timeout, seperti itu. Jadi perintah ping itu sebenarnya modelnya kayak gini. Ping www.google.com misal kayak gini, enter. Nah ini ya, jadi dia mengulang-ulang terus kan ya. Jadi pesannya tidak apa namanya, maaf URL tidak dapat dihubungi, enggak gitu, tetapi apa namanya pesannya ya seperti ini dia berapa byte gitu ya, kemudian alamatnya yang kita cari tadi gitu ya, ini yang kita dapat, kemudian nanti waktu menghubunginya gitu ya sekian. Nah ini bisa teman-teman ya. Nah sampai ditekan di apa ini namanya, Ctrl C gitu ya, atau Ctrl X, ini bisa juga seperti itu. Misalkan alamat yang lain ya, ping polinema.ac.id seperti ini ya. Ini dapatnya 103.182 sekian gitu ya, sama ya dengan yang tadi. Kita coba. Tadi masih jalan berarti ya. Bentar. Oh ini masih error ya teman-teman, masih karena masih ada for-nya ya. Nah ini kalau kepingin terus-terusan seperti ini aja teman-teman ya, biar gak apa namanya error gitu ya. Ini artinya dia ngeloop terus sampai nanti ditekan sesuatu gitu ya. Nah ini kita running ya, masukkan alamat misalkan www.polinema.ac.id. Nah jadi seperti ini. Lupa kok cepet banget gitu ya, kan nggak kayak gini. Oke ya, biar tidak cepet nanti di sini dikasih yang namanya delay teman-teman ya. Jadi prosesnya ini dikasih delay, jadi biar bisa kebaca terlebih dahulu kayak yang ini tadi. Ini kan pelan-pelan, ini dia 1, 2, 3 gitu ya. Nah gimana caranya Pak membuat yang kayak gini gitu ya. Ini berarti Anda butuh sesuatu yang menahan gitu ya. Nah salah satunya kita bisa memanfaatkan yang namanya robot, kalau nggak salah yang di sini ya namanya robot. Nah ini ada ya, R misalkan gitu, sama dengan new robot. Oke, titik koma. Nah robot ini ternyata juga harus di dalam try catch teman-teman ya, berarti kita taruh di dalam try di sini. Nah dia nggak error gitu ya. Kemudian kalau sudah nanti di sini gitu ya, ini dikasih r.delay. Nah ini ya, ini milisecond teman-teman ya satuannya. Berarti kalau kepengen dia itu nanti munculnya 1 detik sekali misalkan kayak gitu ya, berarti di sini adalah 1000. Nah kayak gini ya, ini juga. Nah seperti ini. R-nya nggak kedetek ya di sini ya. Iya ini karena apa namanya di ini di luar gitu ya. Ini boleh dikopikan lagi. Di sini juga boleh. Nah tapi tidak mau dia. Katanya apa ini? Oh throw exception ya. Nah gitu kan. Oke. Ini kalau dijalankan running, masukkan alamat gitu ya, www.polinema.ac.id. Nah ini ya, dia akan mencetak satu baris seperti yang terjadi di sini teman-teman. Nah ini sama kan kayak gitu. Oke ya, jadi itu adalah perintah gitu ya, perintah ping gitu ya. Kalau kita menggunakan apa namanya aplikasi sendiri untuk meniru ping ya, perintahnya seperti inilah, nanti tinggal dikembangkan sendiri teman-teman ya. Nah kemudian gini ya, mungkin ada pertanyaan, Pak, nah ini gimana caranya biar aplikasi ini runningnya tidak di sini gitu ya, tetapi
apa namanya seperti yang ada di sini ya, di Ctrl C. Nah ini tadi kan seperti ini ya, saya menuliskan ping www.polynemaacidid gitu ya, enter. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan command line yang ada di sini. Nah itu yang saya bilang tadi teman-teman ya, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya ARGS ya, argumen. Nah argumen ini adalah sesuatu nanti yang bisa kita tangkap di dalam command line teman-teman ya. Kalau di sini strukturnya seperti ini, ping spasi, ini kan ada spasinya nih ya, ping spasi www.polynemaacidid ini merupakan ARGS yang ke-0 gitu ya. Kalau misalkan nanti ada lagi misal seperti ini ya, minte itu terus-terusan ya kalau di Windows seperti itu, tapi kalau di Linux atau Mac secara otomatis ya teman, tapi kalau di Windows insya Allah hanya beberapa langkah dia akan berhenti gitu ya. Tetapi kalau dikasih minte ini nanti akan terus-terusan. Nah posisi minte ini dia ada di posisi argumen yang ke-1, jadi ini array ya, ping, kemudian ini adalah ARGS yang pertama, kemudian di sini ARGS yang kedua, seperti itu teman-teman ya. Nah gimana caranya merubah ini ke dalam ARGS itu ya, berarti ini masukannya nanti dia tidak berasal dari scanner teman-teman ya, tetapi di sini kita bisa memasukkan, ini saya remax ya, saya komen, kemudian di sini saya buat lagi ya, string data sama dengan, nah di sini berasal dari ARGS gitu ya, ARGS tetapi array yang ke 0. Nah kayak gini dia nggak error kan. Nah itu ya, Ctrl S. Nah ini syaratnya adalah dia harus dikompil terlebih dahulu teman-teman, biar nanti kita bisa panggil di command prompt gitu ya. Caranya adalah run, kemudian di sini ada build, clean and build project ya teman-teman. Nah ini ditunggu. Nah ini sudah berhasil ya. Nah perintah ping yang bisa dijalankan di sini gitu ya, ini kita bisa copy perintah yang paling bawah teman-teman ya. Ini kita copy gitu ya, kemudian kita bisa jalankan itu di terminal teman-teman ya. Jadi di sini ini kita paste itu. Nah ini bayangkan ini adalah ping teman-teman ya, ping, aduh ini Java main jar dan sebagainya, kemudian titik jar ini adalah ping ya, nanti dibungkus lagi teman-teman di dalamnya rutin yang ada di Windows, yang ada di OS sorry ya. Nah ini nanti perintah ini biar tidak terlalu panjang, jadi diganti dengan ping misalkan gitu ya. Tapi pada dasarnya sama teman-teman ya, seperti ini. Java main jar ini dan seterusnya, ini unggaplah bahwa ini adalah perintah ping gitu ya. Kemudian spasi, nah ini ARGS yang ke-0 teman-teman ya. Misalkan www.google.com kayak gini ya. Nah ini kalau kita enter, nah nanti hasilnya dia akan keluar juga di sini. Nah ini persis ya, sama dengan itu gitu. Oke, untuk berhenti Ctrl C. Nah ini berhenti ya, sama. Nah itu teman-teman ya, caranya kayak gitu. Nah ini mungkin penasaran lagi gitu ya, Pak, bagaimana caranya ini biar dibungkus menjadi apa namanya ping biasa. Nah biasanya gini teman-teman ya, perintah ini nanti dijadikan perintah di dalam file sh gitu kalau yang ada di Linux atau di Mac gitu ya. Kemudian file sh-nya nanti di load oleh sistem. Nah itu panjang ceritanya ya, tetapi asalnya kayak gini, Java main jar dan seterusnya, ini gantinya ping, kemudian di sini adalah ARGS ya, argumen, seperti itu. Oke. Saya kembalikan lagi ya di perintah yang awal saja biar kita tidak runningnya di terminal ya. Nah ini tapi kamu apa namanya simpan dulu ya teman-teman, menggunakan nanti dipakai project yang lain aja biar Anda bisa belajar gitu ya. Nah ini saya matiin. Oh sorry ini tadi ada ininya ya. Nah kayak gini. Oke. Ini for-nya saya matikan dulu biar nggak ngulang-ngulang. Ini for itu dari sini. Oke ya, tinggal try dan catch. Nah, ini delay-nya juga saya hilangkan.
ini juga saya hilangkan, ini juga saya hilangkan, ini juga saya hilangkan. Kita cek dulu ya sebelum yang aneh-aneh masuk ya. www.polinema.ac.id. Nah ini sah ya. Oke. Nah perintah selanjutnya dari tugas yang saya berikan kemarin adalah mendeteksi ya apakah IP yang kita dapatkan di sini ini nanti masuk di kelas berapa gitu ya teman-teman. Nah ini kita perlu ngecek berarti gitu ya. Kalau sesuai dengan modul yang pernah saya berikan gitu ya, yang ada di sini, di mana ini ya. Jadi yang namanya kelas A itu ya kalau kita lihat dari bait yang pertama ini dia di antara 0 sampai 127 teman-teman ya. Kemudian nanti ada perkecualian ini ya 0000, kemudian ada 127001 dan seterusnya. Ini perkecualian ya. Kita anggap aja dulu sementara semua yang ada di 0 sampai 127 ini adalah kelas A misalkan kayak gitu. Kemudian kelas B itu mulai dari 128 sampai 191. Kemudian di kelas C itu 192 sampai 223 gitu ya. Kemudian kelas D itu 224 sampai 247. Kemudian 248 sampai 255 ini masuk di kelas E. Nah, berarti ya kita kan sudah mendapatkan alamat IP nih seperti ini gitu ya. Dan dipisahkan menggunakan titik teman-teman. Nah, berarti gimana caranya ya kita mendeteksi, kita harus mendapatkan alamat yang ada di paling depan sendiri di sini gitu ya, teman-teman. Caranya gimana Pak gitu ya? Anda bisa memanfaatkan menggunakan yang namanya split teman-teman ya. Di split berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan titik nanti seperti itu. Nah ini tadi alamatnya sudah dapat kan dari sini ya. Nah berarti kita bisa menyeplit dari IP teman-teman. Caranya gimana Pak? Caranya seperti ini. Ini berupa string ya teman-teman, tetapi dia nanti berupa array. Jadi string ada sikunya, ini menandakan bahwa nanti dia datanya berupa array. Kemudian kita masukkan ke dalam blok misalkan kayak gitulah ya. Blok sama dengan dari mana? Dari ip.split. Nah kayak gini, split. Nah kemudian splitnya berdasarkan apa teman-teman? Berdasarkan titik. Nah kayak gini ya. Ini kita coba lihat dulu hasilnya gitu ya. South. Nah ini blok pertama atau blok 1 gitu adalah, nah kayak gini. Ini kita ambil dari blok kemudian blok yang ke 0 karena array ya teman-teman ya. Nah itu nanti blok kedua adalah yang array 1 gitu, dan seterusnya. Nah kita jalankan teman-teman ya, tapi nanti insya Allah ini akan salah teman-teman, tapi tidak apa-apa biar Anda tahu. www.polinema.ac.id, enter. Nah ini ya, alamat IP-nya adalah 103.182 dan seterusnya. Tapi di sini ada URL tidak dapat dihubungi. Karena apa? Karena ada kesalahan. Jadi semua kesalahan nanti masuknya ke sini, teman-teman ya. Yang salah di mana, Pak? Yang salah adalah di sini ya. Jadi titik ini sebenarnya adalah simbol, teman-teman, atau karakter gitu ya. Nah, kalau karakter di mana itu di Java gitu ya, ini tidak bisa langsung ditanda petik kayak gini ndak ini. Karena apa? Petik-petik di sini dianggap bahwa ini adalah string. Gimana caranya ini ditandai bahwa dia sebagai karakter gitu ya. Nah ini dia harus dikasih yang namanya backslash. Nah kayak gini teman-teman ya, backslash. Ya, mungkin Anda pernah pakai juga kayak gini ya, menandakan bahwa ini gitu ya, ini adalah karakter gitu ya. Nah, contohnya gini aja, gini ya. Kalau kita mau menyebut berdasarkan petik 2 misalkan kayak gini, nah ini kan berarti kan akhirnya petiknya kan banyak teman-teman ya. Dan ini nanti bingung kalau kayak gini ya, ininya perintahnya dia akan bingung kayak gini. Nah caranya gimana biar tidak bingung ya, kita harus tandai yang ada di sini ini adalah ya, lagi dulu ya kan, bingung kan dia.
Ya ini harus ada, nah kayak gini, bahwa menandakan bahwa ini nanti adalah apa namanya, gini. Ya ini adalah tanda apa itu namanya karakter teman-teman ya, seperti itu. Itu masih error ya, susah memang. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Nah, backslash titik ya. Nah ini insya Allah nggak akan error teman-teman ya. Kita save dulu, kemudian di sini run. Kita coba memasukkan sebuah alamat www.polinema.ac.id kayak gini ya. Nah ini. Jadi alamatnya ini, kemudian blok satunya adalah 103, bener ya. Ini sudah terlepas ini. Nah ini kita bisa copy gitu ya. Copy menjadi 4. Ini adalah blok yang kedua, blok yang ketiga, ini blok yang keempat. Ini array yang ke-1, array yang kedua, array yang ketiga kayak gini. Kita save di running. Kita masukkan www.polinema.ac.id, enter. Nah ini blok 1 adalah 103, 2 ini 3 dan 4 ya, bener ya. Nah, kalau menurut yang ada di sini tadi gitu ya, di modul ini ada, kita bisa melihat itu dari byte yang atau blok yang pertama saja gitu ya. Nah, berarti nanti di sini kita bisa menggunakan if teman-teman ya. Yang di if adalah yang blok 1 gitu ya. Nah, ada perintah lain gitu ya yang bisa digunakan selain if teman-teman, yaitu switch case ya. Tapi nanti saya jelaskan kira-kira bisa apa enggak gitu ya. Jadi gini teman-teman. Perintah if gitu ya, sebenarnya itu digunakan untuk pengujian yang dia banyak variabel teman-teman. Jadi misalkan gini, jika blok A dan blok B, nah itu kan berarti variabelnya banyak ya. Blok A sama blok B atau blok 0 sama blok 1 ini itu kan ada 2 variabel nih yang diuji. Nah itu menggunakan yang namanya if gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang diuji itu adalah bloknya cuma 1 gitu ya, yang ini blok aja. Nah ini yang paling enak adalah menggunakan switch case gitu ya. Karena apa? Nanti nilainya langsung ini case apa kayak gitu. Nah tetapi berbeda dengan kebutuhan yang ada di sini nanti teman-teman ya. Kalau Anda perhatikan yang ada di sini ini kan rentang ya. Mana tadi? Nah ini antara gitu ya, antara 0 sampai 127. Nah, berarti di sini sebenarnya tetap menggunakan dua variabel teman-teman. Jadi, apakah blok 0 ini nanti nilainya sama dengan 0 atau lebih besar gitu ya, lebih besar sama dengan 0, sampai blok 0 ini gitu ya, itu lebih kecil sama dengan 127 kan gitu. Nah, berarti ini nggak bisa menggunakan switch case teman-teman ya, karena 2 kali pengujian. Ya, kalau dipaksa menggunakan menggunakan switch case gimana Pak? Ya bisa aja, tapi nanti susah ya. Saya akan praktekkan kedua-duanya biar Anda paham. If dalam kurung ini ya, strukturnya if kan seperti ini. Nah, ini tulis dulu teman-teman ya, biar enggak susah. Jika blok kayak gini, blok 0 itu lebih besar sama dengan 0 dan ini ya, dan kan blok siku 0 gitu ya, lebih kecil sama dengan 127. Nah di sini maka kok masih ada error, kenapa ini? Blok apakah dia butuh kurung sendiri gitu ya. Enggak ya, sebentar flip outer sama aja ya. Oke, sebentar ya, kok aneh ini ya. If nya itu kayak gitu, benar. If blok
Tuh, ini aja salah ya. Kok aneh. Katanya dia apa nih katanya? Bad operator sama dengan oh masya Allah, sorry teman-teman ya. Kenapa ini error teman-teman ya? Ini lihatan ya. Ini blok 0 ini, blok 0 atau blok 1, blok 2, blok 3 ini dia tipe datanya masih string teman-teman ya. Nah kalau string itu tidak bisa disama dengankan kayak gini, lebih besar sama dengan itu tidak bisa teman-teman ya. Dia harus pakai dot equal, nah kayak gini ya, equal, nah itu ya kayak gini-gini. Nah ini baru nggak error teman-teman. Nah ini kan kepengennya kita itu mendeteksi bahwa antara 0 sampai 127. Nah 0 sampai 127 itu kan dia integer ya. Nah ini berarti kita harus merubah dulu gitu ya, blok 1, blok 0, blok 1 sampai blok 3 ini ke dalam integer teman-teman. Nah ini jadi di sini ya, int a gitu aja biar lebih cepat ya, sama dengan apa, integer dot parseIn dari, nah ini ya, blok yang ke 0. Oke, kemudian ini kita copy gitu ya. Nah yang di sini diganti B C D, kemudian ini diubah ke blok 1, blok 2, blok 3. Nah ini baru ndak error ini teman-teman ya, karena dia sudah dikonversi ke dalam integer. If A gitu aja sekarang ya, lebih besar sama dengan 0 n A lebih kecil sama dengan 127. Nah nggak error kan. Nah itu teman-teman ya. Nah ini kita sebut bahwa dia itu adalah kelas A, kayak gini kan ya, kelas A itu. Kemudian selain itu kan ada lagi tuh ya, else if, nah, kayak gini apa gitu ya, ya dicek lagi yang A nya gitu ya, apakah A lebih besar sama dengan 128 gitu ya. Kemudian di sini nn A lebih kecil sama dengan 191 kalau nggak salah ya. Ini kita saut di sini kelas B. Kemudian else if ini ya, ini A lebih besar sama dengan 192 dan A lebih kecil sama dengan berapa teman-teman tadi? Kita lihat dulu, kelas A, kelas B, kelas C itu batasnya sampai 223 teman-teman ya. 223 ini saut gitu ya. Ini adalah kelas C. Kemudian else if A lebih besar sama dengan dari 224 sampai A lebih kecil sama dengan D itu 247 ya, 247 kayak gini. Ini saut, ini kelas D gitu ya. Nah karena tinggal satu ya, ini pakai else aja enggak apa-apa teman-teman ya. Saut di sini kita tulis kelas E, atau mungkin dikasih gini juga nggak apa-apa ya. Ini if ya, A lebih besar sama dengan 248 sampai A lebih kecil sama dengan 255 ya, kelas ini. Nah baru kayak gini aja, else ya. Selain itu saut, maaf alamat salah, nah misal gini ya. Oke, jadi kita perlu uji teman-teman ya, di blok pertama itu gimana. Nah kita save dulu. Aduh
kita save dulu gitu ya, kemudian kita running lagi, running www.paulinema.ac.id, enter. Nah ini ya, jadi dia blok A ini ternyata dia adalah di kelas A gitu ya, karena pas 103 termasuk yang ada di range di sini gitu. Kemudian kita coba lagi www.google.com. Nah ini ternyata kita google.com lagi dapat ini ya. Jadi Google itu memiliki dinamis IP teman-teman yang banyak ya. Jadi dia setiap kali dihubungi dia IP-nya berubah-ubah. Ini tujuannya untuk keamanan ya teman-teman. Nah ini kebetulan dia masih menggunakan yang 216 ini ya. Berarti ini kedeteksi di kelas C. Nah ini teman-teman ya. Mungkin kita hubungi lagi, nanti dia akan berubah lagi ya, www.google.com. Oh ini masih ya seperti itu. Nah itu ya minimal tugasnya kemarin sampai sini teman-teman ya, sampai sini. Harapan saya Anda tidak langsung menyerahkan begitu saja gitu ya, apa namanya, perintah-perintah ini ke dalam ChatGPT gitu ya. Saya tahu apa namanya polanya dari ChatGPT gitu. Jadi saya tahu bahwa Anda ini hasil dari ChatGPT itu saya tahu gitu ya. Nah harapan saya Anda ngoding sendiri ya, ada errornya juga tidak masalah gitu, biar Anda tahu logiknya. Saya kepengen logiknya main teman-teman ya, tidak hanya benar gitu ya, karena logik itu lebih penting daripada kebenaran nanti ya, seperti itu ya. Jadi minta tolong tugas-tugas saya semuanya gitu ya, kalau bisa ngoding sendiri seperti Pak Lukman kayak gini. Tadi kan Pak Lukman juga ada beberapa yang salah gitu, tapi akhirnya tahu gitu ya, oh iya ini tadi kan masih string gitu ya. Nah itu ya, harapannya Anda bisa mengetahui hal yang detail-detail seperti ini, tidak hanya hasil akhirnya gitu ya. Kalau misalkan hasil akhirnya saja ya bisa aja, mungkin perintahnya akan lebih sederhana gitu ya, karena apa namanya, Java itu komponennya sudah banyak sekali gitu ya. Jadi langsung get address ini nanti langsung ini kelas apa, ini biasanya sudah ada ini ya. Kita coba ya kalau kita menggunakan ChatGPT gitu ya. Mana nih? Saya seorang programmer sedang membangun deteksi IP dari sebuah URL menggunakan komponen init address itu di Java. Dari hasil init address get segini aja ya. Nah ini tentukan alamat IP yang didapat termasuk kelas IP apa, apakah A, B, C, D, atau E. Nah kita lihat ya, seperti ini range-nya gitu ya, sama ya. Ini kalau di sini dihilangkan ya, 127 langsung dihilangkan teman-teman ya. Itu. Karena 127 itu loopback 000 ini ya. Kita lihat ini teman-teman ya. Perintahnya nanti mungkin lebih sederhana. Oh, sama ya teman-teman. Ternyata dia tetap manual juga gini ya. Nah, ini. Tapi dia pakai gini ya, teman-teman, langsung first octet gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. First octet ini diintegerkan .parseIn kan dari yang part tadi ya, sama ya, ternyata dia logiknya sama. Nah ini cuman dibungkus ke dalam apa namanya function sendiri gitu ya, nanti dia akan dipanggil di dalamnya sini. Oh, sama ternyata ya. Oke, biasanya ada yang lebih ini ya teman-teman ya, ada yang lebih pendek. Apakah ada yang lebih ringkas? Ya, lebih ringkas.
Nah ini seperti ini juga bisa teman-teman ya. Nah ini lebih ringkas ini, jadi pendek sekali ya. Ini artinya adalah ini nullable teman-teman ya. Jadi kok nullable sih, jadi ini sebenarnya gantinya if gitu ya, tetapi dia disusun ke dalam satu line gitu ya. Jadi mulai dari sini, sana, sana, sana sampai sini gitu ya. Ini sebenarnya if gitu ya. Jika first octet-nya itu lebih kecil sama dengan 126 gitu ya, dia langsung kelas A. Selain itu, ini namanya selain itu ya else-nya ini dan seterusnya. Ini Java juga sudah bisa ya, kayak gini. Nah ini teman-teman ya, bayangkan gitu ya, jangan langsung copy paste dari sini gitu ya, karena logiknya kalau kita nggak punya dasar ya nggak tahu teman-teman ya, hanya hasilnya saja yang benar gitu ya teman-teman ya. Tuh oke, jadi ini apa namanya, cara untuk mendeteksi apakah alamat yang kita dapatkan ini kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau mau dikembangkan lagi gitu ya, gimana caranya kalau misalkan yang kelas A ini yang 216 ini caranya diubah ke dalam apa namanya, ke dalam binernya misalkan kayak gitu, bisa juga ya teman-teman. Caranya kalau nggak salah gini ya, south ini langsung dicetak aja gitu ya, biner dari blok 1 adalah kayak gini. Ini kita proseskan dulu di atasnya dulu ya teman-teman ya, string biner 1 gitu ya, sama dengan, nah ini kita ambil dari A titik, oh nggak bisa, berarti dari blok yang ke 0 ini titik, ini get byte, salah ya teman-teman ya, gini apa ya, salah teman-teman. Get biner itu saya itu dari integernya ya teman-teman ya, bukan dari ininya. Oh mungkin gini, string dot value of nya itu bukan value of ya, tapi lupa saya. Nah kalau lupa sini boleh tanya ya, boleh tanya di sini boleh. Bagaimana caranya mengkonversi nilai integer, atau ini dia ini aja ya, kan sudah ada nih nilai octet ini ke dalam biner. Nah boleh nih. Nah ini ya teman-teman ya, bener kan yang saya maksud tadi ya, berarti dia harus nilainya integernya gitu, integer dot to binary string teman-teman ya, nanti ini. Nah dia langsung dirubah ke dalam apa namanya, binernya gitu ya. Kita praktekkan gitu ya, berarti nanti hasilnya di sini adalah string ya, to binary string ya. Berarti di sini string benar, ini integer dot to binary string. Nah ini dari mana, dari A kan gitu yang pertama kan. Nah ini kemudian ini enggak error kan, ini kita taruh di sini ya, plus A. Nah hasilnya dari sini kita coba ya teman-teman ya, di running. Nah ini misalkan www.google.com. nah ini ya, jadi to binary string kok dia hasilnya masih 2 ini ya, to binary string A, string binary, salah nih. Tapi tidak otomatis 8 bit gitu ya. Nah ini ya aneh ya, ini to binary string itu harusnya apa namanya, hasilnya ini loh teman-teman ya, hasilnya itu sudah 1010, tapi kok di sini masih gini ya. Nah ini dia.
Oh alah ini loh rek, ini ya teman-teman ya. Yang kita cetak sama CA gitu ya. Harusnya yang dicetak itu adalah hasilnya ini ya, biner ini ya teman-teman ya, biner. Oh alah ya ini ya. Biner satu. Nah, kayak gini. Ini kalau kita save kemudian di running www.google.com ini enter. Nah, ini sudah ya. Jadi sudah langsung berbentuk biner teman-teman. Jadi 216 ini binarnya adalah 1101101000 ya. Percaya aja deh gitu. Oke, tetapi kalau misalkan gini teman-teman ya. Ini kita ganti aja iseng ini ya. Ini 10 misalkan kayak gitu. Ini kita save dulu ya, kita running. Ini alamatnya bebas www.paulinema.ac.id enter. Nah, ini 10 ini kan hasilnya 1010. Padahal gitu ya. Di dalam biner apa namanya jaringan itu kan harus berisi 8 ya. 8 bit kayak gini, 8 biner gitu ya. Nah, ini ada hanya 3, ada 4 gitu. Gimana caranya gitu ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan apa namanya perintah ini ya, di depannya ini harus ditambahkan 000 ini juga bisa. Ya, kalau di sini tadi gitu ya. Mana tadi? Yang ada di sini tadi gitu ya, kita bisa menambahkan ini teman-teman ya. Apa namanya? Menggunakan for, jadi depannya itu nanti di apa namanya ditambahkan 0000 sejumlah karakter yang ada di IP ini gitu ya. Ini berapa, kemudian nanti ditambahkan 0 kayak gitu, atau langsung menggunakan perintah kayak gini gitu ya, yang paling cepat menggunakan ini. Jadi string biner, string format, jadi ada format ini yang dipaksakan ada 8 string gitu ya. Kemudian nanti dari sini gitu ya, kemudian nanti di replace siapa yang ada apa namanya kosongnya nanti akan di replace menjadi 0 kayak gini. Ini yang paling cepat gitu ya. Tapi logiknya sebenarnya mainnya yang kayak gini nih, yang pakai for-for-foran ya. Jadi depan ditambahkan 0000 dari 8 dikurangi hasilnya tadi itu berapa kayak gitu. Ya kalau mau manualan kayak gini ya teman-teman ya. Apa-apa ya biar logiknya main. Nah, ini Anda harus menghitung dulu gitu ya, hasilnya berapa yang dihasilkan di sini gitu ya. Caranya gimana Pak? int jumlah misalkan gitu. Ya, sama dengan dari biner yang satu dot length. Teman-teman, length ini artinya menghitung jumlahnya apa namanya? Jumlahnya karakter yang ada yang dihasilkan tadi. Nah, dari sini berarti nanti bisa int jml0 misalkan gitu ya, jumlah nolnya nanti berapa gitu ya, berarti 8 dikurangi jumlah. Nah, kalau tadi 4 ya berarti 8 nanti dikurangi 4 ya hasilnya 4 gitu ya. Nah, baru di sini ini dikasih for kayak gini ya. Logiknya sama persis seperti yang tadi gitu ya, cuman ini saya terjemahkan satu-satu biar Anda paham. For int i sama dengan 1, kemudian i lebih kecil sama dengan cml0 gitu ya, kemudian i plus plus. Nah, ini kita tampung dulu gitu ya, string 0 sama dengan kosong dulu, salah. Nah, kayak gini, kemudian di sini diulang-ulang teman-teman ya, berarti 0 itu sama dengan 0 digabung dengan 0. Nah, sejumlah perulangannya ini nanti teman-teman. Nah, itu kita tambahkan di depannya biner ini gitu ya. Berarti ini tidak biner dulu, tetapi di sini adalah nolnya dulu gitu ya. Di sini kita tambahkan 0 ya, baru nanti disambungkan dengan biner. Nah, kayak gini manualnya teman-teman. Save. Ini di running. Nah, masukkan misalkan www.paulinema.ac.id enter. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi dia kelas A, ini ungkapannya adalah dia hasilnya adalah 10 ya. Ini kan 103 ya. Kalau 103 nanti sudah 8 teman-teman. Tapi kalau 10 dia enggak gitu ya. Jadi 00-nya ditambahkan di belakang di depan teman-teman ya. 0000 kayak gini.
kemudian digabung dengan 1010. Nah itu kalau misalkan ini mau dibenerin gitu ya, ya ini kembalikan lagi ke nilai yang A yang tadi itu gitu ya. Kita save. Nah ini kita running. Ini apa adanya ya teman-teman, dapatnya www.polinema.ac.id. Nah ini ya, jadi dia ternyata 9 gitu ya, 9 bit gitu ya. Jadi 103 ini akhirnya 0100110011 kayak gini gitu teman-teman ya. Nah untuk yang blok kedua gimana Pak? Ya udah ini di copy aja gitu ya, kemudian nanti diubah sini string binary yang kedua, kemudian ini dari yang B ya, yang blok yang kedua tadi. Kemudian jumlah ini juga nggak boleh sama dengan itu ya, jumlah apa ini, jumlah B gitu aja. Ini biner 2, kemudian CMLB 0 sama dengan jumlah B. Nah 0B kayak gini, kemudian J0B, ini 0B, ini 0B, kemudian yang dicetak ini blok 2 ya, ini 0B, binernya adalah biner yang kedua. Nah kayak gini di running www.google.com, enter. Nah kayak gini ya teman-teman, jadi 216 itu hasilnya adalah yang ini, kemudian yang kedua 239 ini binernya adalah yang ini, dan seterusnya teman-teman. Nah ya kayak gitu. Nah ini adalah jawaban dari tugas yang saya berikan teman-teman. Minta tolong nanti ini dilengkapi ya teman-teman ya sampai berhasil. Jadi nanti hasilnya harapan saya sampai menjadi kayak gini ya. Ini sound ya. Nah ini harapan saya bisa kayak gini teman-teman ya. Ini walaupun ini belum selesai ya, nanti tolong dilanjutkan ya. Ini yang pertama, kemudian digabung dengan titik. Nah ini, kemudian ini adalah yang kedua. Nah nanti tolong dilanjutkan ya, yang ketiga sama yang keempat. Jadi nanti kita biar tahu gitu ya. www.polinema.ac.id www.polinema.ac.id, enter. Nah kayak gini ya, jadi blok binernya sudah terbentuk ya. Nanti tolong dilanjutkan ini satu gitu. Nah ini nanti fungsinya digunakan untuk yang namanya subnetting teman-teman ya gitu. Oke, semoga keterangan saya ini bisa memberikan penjelasan gitu ya, lebih ya untuk pengetahuan tentang init address ini teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah init address itu adalah sebuah komponen gitu ya, yang dia bisa mendeteksi sebuah alamat gitu ya, baik itu nanti IP maupun domain. Pak kalau misalkan domain gimana gitu ya. Nah ini kalau domain ini kebanyakan ya tergantung apa itu namanya firewall yang ada di jaringan Anda. Kalau misalkan memang tidak tidak dibuka gitu ya, ini perintahnya tidak akan bisa dijalankan teman-teman. Contohnya gini aja gitu ya, ini adalah kita sudah mendapatkan IP-nya gitu ya. Nah apakah IP ini nanti bisa balik lagi ke namanya ini ya, kita coba aja di sini ya. Ini adalah IP-nya adalah ini, berarti nanti kan dimasukkan ke dalam IP ya teman-teman ya. Nah kemudian kita coba string, sini ditambahkan domain. Nah itu ya, domain itu adalah ia dot get hostname. Nah ini teman-teman ya. Nah ini kira-kira dia bisa enggak gitu ya, get hostname. Ini kan artinya harusnya kembali lagi ke ke alamatnya gitu ya, ke alamatnya www.google.com kayak gitu. Ini so
domainnya adalah ini, kita tambahkan dari domainnya. Nah, gini. Oke ya, ini saya belum tentu menjamin ya bahwa di jaringan saya diizinkan teman-teman, tapi tidak apa-apa, kita coba aja. Misalkan saya pakai www.google.com. Nah, alamatnya adalah ini ya, kembali lagi ya, ini. Jadi dari alamat ini gitu ya, ternyata dikonversi menjadi www.google.com ya. Betul ya teman-teman ya. Kemudian kita coba lagi gini, kalau misalkan yang dimasukkan ini adalah IP-nya langsung gitu ya teman-teman ya. Running URL-nya adalah, aduh IP-nya tadi berapa ya? Belum dicatat ya teman-teman. Oke. Kita dulu. Catat dulu ya. www.polinema aja yang nggak berubah-ubah. polinema.ac.id, enter. Nah ini kan detect ya. Nah ini kita copy. Oke, klik kanan, copy. Nah ini kita jalankan lagi. URL-nya kita ganti dengan IP teman-teman ya, kan sama aja sebenarnya ya. Nah ini alamat IP-nya itu gitu ya. Nah dia akan lebih lama teman-teman mencari nama domain ini gitu ya. Karena apa? Ya ini dia harus menelusuri gitu ya ke server sampai nanti dia menemukan yang namanya domainnya. Nah ini ya, dia nggak kembali lagi teman-teman ya domainnya apa gitu. Makanya tadi saya bilang gitu ya bahwa ini biasanya diblokir teman-teman gitu ya. Nah ini kalau perintah yang di jaringan gitu ya, ini biasanya menggunakan ns lookup. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini pun juga lama, Anda lihat nih gitu ya, ns lookup 103. Nah ini ya, jadi kenapa kok tidak bisa gitu ya, yang ini aja sudah nggak bisa kok gitu ya, apalagi yang kita menggunakan aplikasi yang buatan sendiri gitu ya. Servernya jadi ini dideteksi di sini gitu ya, ini server saya teman-teman ya, kemudian alamatnya ke sini gitu ya, kemudian dia akan keluar gitu ya. Nah ternyata dia apa, server cannot find 252 dan ini dan seterusnya. Nah, server file ini karena apa, di dalam 192.168.1212 ini dia tidak ada yang namanya apa itu namanya ya, name server ya. Nah ini jadi layanan untuk mendeteksi ini alamat domainnya apa, makanya ini nggak bisa memberikan informasi gitu ya ke kita gitu. Makanya tadi saya bilang ya bahwa ini kadangkala teman-teman gitu ya, ini ditolak oleh jaringan ya. Tapi kalau gini, ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini saya dapat IP berapa, saya detail ya, saya itu dapat IP-nya ini teman-teman ya, 192.168.1.58. Oke, 1.58 ya teman-teman ya. Kita coba ya. Ini kan lokal maksud saya gitu. Apakah lokal kedetek gitu ya. 192.168.1 berapa tadi? Pas 58 atau berapa tadi ya? Detail. Oh iya 58 ya. 58. Nah, ini kalau kita enter gitu ya. Ini kalau di kalau di Windows ya, insya Allah ini dia akan hasilnya adalah komputer name Anda teman-teman. Jadi komputer name itu kan sebenarnya mirip seperti domain teman-teman ya. Jadi nanti tolong dipraktekkan. Insya Allah nanti akan keluarnya adalah nama komputer Anda teman-teman ya. Nah kalau di Mac ya, Mac nggak bisa ternyata seperti itu. Oke ya, jadi perintahnya yang penting Anda tahu dulu gitu ya. Ini kan tinggal servernya aja mengizinkan apa enggak kan, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa Anda praktekkan dengan baik gitu ya. Kemudian proyeknya tolong disimpan.
Nah, kalau ada pertanyaan gitu ya, silakan nanti Anda bisa utarakan di kolom diskusi ya di LMS gitu ya, tanya-tanya silakan ya, besok akan saya jawab gitu ya di situ atau mungkin di kelas gitu ya, teman-teman. Berikutnya kita lanjut di materi berikutnya gitu ya. Di bagian ini teman-teman ya, bagian stream ya. Bagian stream ini kita sudah mulai membahas tentang komunikasi teman-teman ya, komunikasi data. Nah, kalau di stream gitu ya, ini adalah komunikasi dia masih di level byte teman-teman. Jadi komunikasi yang sangat primitif sekali gitu ya. Ya, paling dasar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gini teman-teman ya, komunikasi ini ada komputer A gitu ya, kemudian di sini ada komputer B. Nah, kalau misalkan Anda atau komputer A ini dia mengirimkan huruf A misalkan gitu ya. Apakah huruf A ini nanti bisa dibaca oleh komputer yang di B ini ya? Jawabannya bisa kalau di-streamkan gitu kan. Nah, tetapi waktu pengiriman data teman-teman ya ke tempat yang ada di sini, nah itu tidak semata-mata yang A, karakter A tadi itu langsung jalan di media komunikasi. Kemudian di sini langsung A gitu, tidak bisa. Ya, kalau menggunakan yang namanya stream gitu ya, ini berarti dia harus dirubah dulu gitu ya. Dari A gitu ya, itu sinyalnya kayak apa gitu ya, byte-nya kayak apa. Nah, itu. Jadi kalau prakteknya adalah yang huruf A tadi gitu ya, itu harus diubah ke dalam biner gitu ya. Biner nanti kemudian 0101-nya itu nanti dikirimkan ke komunikasi ya, jalur komunikasi di sini. Jadi berupa byte yang dia akan jalan di sini teman-teman, bukan A-nya. Nah, itu ya. Nih, yang kedua. Jadi kalau misalkan ini byte-nya adalah 11101 kayak gitu ya. Ini jalan, kemudian nanti penerimanya akan merubah sinyal ini gitu ya. Itu ke kembali lagi yang ke sini. Ini sinyal ini itu apa sih gitu ya. Nah, itu. Gitu prinsipnya teman-teman. Jadi yang namanya stream gitu ya, dia tidak bisa mengirimkan gitu ya, apa namanya, data itu banyak, itu tidak bisa, tetapi satu-satu, dan itu pun juga dirubah ke dalam byte. Nah, di dalam stream teman-teman itu nanti ada dua macam gitu ya. Yang pertama adalah input stream sama output stream gitu ya. Kalau input stream ini dia sifatnya yang ngambil atau baca. Jadi posisi yang ada di sini ini adalah input stream karena dia mendapatkan kiriman teman-teman ya. Kemudian kalau output stream ini artinya yang ngirim, yang di sini ya. Jadi output stream ngirim kayak gitu atau nulis kayak gitu. Jadi output stream itu untuk nulis, input stream untuk baca. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian oh iya, gini. Yang namanya komunikasi gitu ya. Komunikasi itu tidak harus dua komputer, teman-teman ya. Jadi kalau contohnya gini, saya punya file atau file ini aja deh gitu ya. Kemudian ini saya file save atau save as gitu ya. Nah, ini saya save as, kemudian di sini saya berikan coba titik doc misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan saya nyimpen nih gitu ya. Nah, dari aplikasi MS Word ini saya paksakan untuk membuat sebuah file yang ada di dalam download gitu ya. Ini adalah coba.doc. Ini juga salah satu bentuk dari komunikasi teman-teman ya, dari MS Word ke OS. Nih, save. Nah, akhirnya di sana akan ada itu tadi ya, di download ya teman-teman. Kita coba di download. Nah, ini ada coba.doc ya. Oh, .x ya ternyata. Nah, itu. Nah, ini juga hasil dari komunikasi data ya. Jangan bayangkan bahwa komunikasi data itu harus dari apa namanya, komputer ke komputer, enggak gitu ya. Dari aplikasi ke aplikasi, dari aplikasi ke sistem. Kalau menghasilkan sesuatu yang harus dikirim gitu ya. Nah, itu juga komunikasi teman-teman. Nah, karena kita belum belajar tentang apa namanya soket gitu ya. Nah, ini sementara komunikasi yang bisa dilakukan untuk praktek adalah ya komunikasi yang bersifatnya file kayak gini teman-teman ya. Jadi kita bisa mengirimkan ini ke file atau mungkin dari file nanti kita baca gitu ya. Seperti itu konsepnya. Oke, kita praktekkan dulu ya.
Kalau sudah soket nanti asik teman-teman ya. Jadi apa yang Anda kirim nanti seperti ini gitu ya. Nah, nanti bisa diterima ke temennya ya kayak chatting itu nanti. Itu bisa ya. Dan itu nanti yang dikirim bisa macam-macam ya, bisa perintah-perintah yang aneh-aneh. Mungkin bisa mengerjain temennya gitu ya, bisa shutdown sendiri dan sebagainya bisa ya, bisa dilakukan menggunakan teknik ini teman-teman. Oke. Perintahnya yang ada di stream teman-teman ya, ini adalah input stream. Nah ini input stream ya. Kemudian kalau kita itu mau berkomunikasi dengan file ya berarti nanti dia pakai file input stream ya. Kemudian yang kedua kalau ada output gitu ya. Output itu kan artinya menulis tadi ya. Output stream, nah berarti nanti bisa menggunakan file output stream, pipe output stream, filter output stream. Nah ini boleh ya, bebas menggunakan apa saja bisa. Seperti oh ya ini loh teman-teman tadi ya. Kalau untuk biar merah itu adalah sistem dot error gitu ya, bukan out print ya, tapi error print kayak gitu. Oke, kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita buat project baru ya di Java. Kemudian di sini silahkan Anda buat nama project misalkan Java Stream, jangan stream aja ya nanti error ya. Karena stream itu dianggap perintah nanti. Stream kayak gini. Oke. Nah, ini sudah buka ya. Saya besarkan dulu. Oke, seginilah cukup. Oke. Nah, ini kita mau mengirimkan data. Ya, berarti kalau ngirim data atau nulis ya gitu ya, berarti pakai output stream teman-teman. Sama seperti tadi ya, init address itu yang namanya menghubungi sesuatu itu bisa berhasil bisa enggak itu ya, dan itu harus pakai try. Nah di sini juga gitu teman-teman ya, ini harus pakai try juga, try catch gitu ya. Nah kemudian kita bisa pakai yang namanya input stream. Sorry kalau kita mau nulis ya teman-teman ya, output stream. Nah gini. Oke, misalkan saya beri nama OS gitu ya, sama dengan new. Nah ini kita mau menghubungi siapa gitu ya, apakah file, apakah objek, apakah temenmu gitu ya. Nah kalau menggunakan kita menghubungi file ya berarti yang digunakan adalah file output stream kayak gini teman-teman ya. Tapi kalau nanti ini kita menghubungi apa namanya temennya gitu ya, berarti kan lintas komputer nih ya, berarti nanti hubungannya adalah soket. Nah kayak gini teman-teman ya, tapi nanti nah pakai yang ini ya, tapi nanti ya teman-teman ya, tidak sekarang. Kita pakai yang file dulu. Output stream OS sama dengan new file. Nah ini artinya kita menghubungi file ya, file output stream, enter. Nah ini filenya apa gitu ya. Nah ini perintah untuk membuat file juga bisa ya menggunakan ini teman-teman. Output stream OS file output stream misalkan saya taruh di slash. Nah ini tolong disesuaikan ya teman-teman. Kalau di Mac itu kan atau Linux ya bentuknya adalah slash 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 kayak gitu. Tetapi kalau Windows ya pakai C.2 apa gitu. Ya silahkan nanti disesuaikan. Ini kalau Windows C.2 backslash nah, kayak gini ya alamatnya di mana kan gitu. Nah kalau di sini slash users kalau nggak salah ya, punya saya itu ada Lukman Afandi ya slash. Nah ini filenya saya taruh di sini teman-teman, misalkan saya taruh di gini aja documents. Kemudian ini praktek 1.txt. Nah misalkan file txt ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya buat ya, panjang, silahkan nanti ini disesuaikan dulu. Kemudian di sini misalkan saya mau mengirimkan sesuatu yang saya tulis gitu ya, berarti saya butuh yang namanya scanner. Misalkan S sama dengan new scanner. Ini dari system.in. Oke. Berikutnya kita buat tulisan dulu gitu ya. Salt, masukkan kalimat
gini, kemudian kita tangkapnya ini ya, stringnya, string data sama dengan apa ini, s.next line ya. Nah gini. Nah setelah kita mendapatkan data kalimat gitu ya yang dimasukkan ke dalam variabel data, nah ini kita kirimkan gitu ya ke dalam output stream ini, OS ke sini gitu ya. Berarti nanti di sini kita tinggal taruh OS dot yang nama OS dot write namanya teman-teman. Nah ini ya write, dan dia kelihatan ini ya, di sini yang dikirim adalah byte-nya nanti teman-teman dari data. Nah ini error ya teman-teman. Kenapa? Data ini dia sifatnya masih berupa string teman-teman gitu ya. Kemudian ini kita taruh di dalam, di sini yang dikirim adalah berupa data byte, makanya di sini dia error. Nih kita lihat ini, change method from write to write, nah string ini nggak mau. Ini harus dikonversi dulu ya ke dalam byte ya, baru bisa. Oke ya, ini kita harus rubah dulu ke dalam byte teman-teman ya, karena apa, datanya di sini berupa string gitu ya. Pak gimana caranya ya, di sini ada data.get byte. Nah ini teman-teman ya, nah ini baru dia nggak error ya. Tadi ya seperti yang saya terangkan bahwa yang namanya output stream dia itu merubah gitu ya, atau mengirim atau menerima sinyalnya berupa byte gitu ya, bukan berupa string teman-teman. Nah ini baru bisa ya. Kemudian dari sana gitu ya, ini di os.flush, artinya ini benar-benar kita kirimkan ke sana gitu ya teman-teman. Kemudian ini jangan lupa komunikasinya ditutup dulu gitu ya, salam dulu lah, os.close. Nah kayak gini ya teman. Ini kita save, kita beri tanda aja ya, so di sini pengiriman data berhasil ini ya. Kemudian kalau misalkan nggak berhasil, nanti di sini so ya, pengiriman data ya tidak berhasil. Nah ini biar ada merahnya itu ya, error gini teman-teman. Nah kita cek dulu ya, apakah di alamat ini sudah ada praktek 1.txt apa belum gitu ya. Di Lukman Afandi, kemudian di ini di dokumen gitu ya. Nah di sini nggak ada ya teman-teman ya, ini nggak ada nih ya, nggak ada file itu. Oke kita jalankan ya teman-teman, running serut, masukkan kalimatnya, misalkan Lukman ganteng, enter. Nah ini pengiriman data berhasil ya, kita coba. Nah ini teman-teman ya, praktek 1 sudah terbuat teman-teman ya, file txt ini sudah terbuat. Coba kita buka. Nah ini Lukman gantengnya juga sudah terkirim di sini. Gitu teman-teman. Nah jadi perintah untuk membuat sebuah file teman-teman ya, misalkan kan seperti ini, file new, atau mungkin Anda menggunakan notepad gitu ya. Kemudian kalau di Linux atau di sini gitu ya bisa pakai nano dan sebagainya. Nah itu sebenarnya perintahnya adalah seperti ini teman-teman ya, ada menggunakan output stream teman-teman ya di sini. Nah ini ya nanti bisa dikembangkan lebih lanjut teman-teman ya, yang penting Anda tahu dulu gitu ya, ini konsep dasarnya kayak gini. Output stream ini artinya digunakan untuk mengirimkan data gitu ya. Kemana kita menghubunginya ini? Karena kita menghubungi file ya berarti menggunakan file output stream. Filenya ada di mana? Tentukan. Ini hanya inputan saja gitu ya. Kemudian nanti di sini stringnya yang mau kita masukkan ke dalam file ini apa gitu ya. Kemudian di ini os.write. Ingat ya, yang kita tangkap ini berupa string, ini harus diubah menjadi byte dulu, kemudian baru dikirim gitu ya. Kemudian komunikasinya jangan lupa ditutup. Nah
PR selanjutnya atau tugas selanjutnya adalah gitu ya, bagaimana caranya agar kita itu bisa ngirim beberapa kali yang ada di sini gitu ya. Kemudian nanti yang data yang sudah ada di sana gitu ya, itu tidak ter-replace teman-teman. Ya, ini contohnya kayak gini. Ini kalau masih seperti ini masih ke-replace teman-teman ya. Ini saya kirim ya. Yang tadi ini kan filenya isinya adalah Lukman Ganteng gitu ya. Kalau ini saya running lagi, kalimatnya adalah ini coba ya gitu ya. Ini saya enter. Nah, ini pengiriman berhasil ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat di sini. Nah, ini coba ya. Jadi data yang tadi itu apa namanya ke replace teman-teman. Ini selalu nge-replace nanti. Nah, bagaimana caranya kayak kita membuat notepad itu ya. Jadi nulis, kemudian nulis lagi, nulis lagi, nulis lagi. Nah, ini apa yang harus dimodifikasi dari ini ya. Jadi tugasnya itu. Oke, kalau tidak lihat video ya nggak tahu gitu ya tugasnya apa ya gitu ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah tugasnya tolong diletakkan di GitHub, nanti saya beri list lagi gitu ya, tempat untuk naruh GitHub-nya di mana. Oke, ini adalah output stream ya untuk mengirimkan data. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau kita membaca data tadi ya teman-teman ya. Nah, ini saya remark saja biar tidak membuat apa namanya project baru gitu ya. Atau gini aja tidak apa-apa. Ini klik kanan new Java main class gitu ya. Namanya adalah new input stream ya, karena ini baca ya. Nah, kayak gini. Saya gedekan dulu. Kemudian yang di sini try, jangan lupa. Kemudian kita mau baca ya teman-teman ya, berarti pakai input stream. Nah, kayak gini. Input stream ini IA bebas ya. New, nah yang kita baca itu atau yang kita terima dari mana gitu ya. Kalau dari file ya berarti pakai file input stream. Nah, ini alamatnya di mana, disamakan dengan yang tadi users slash tadi ada gininya ya, users slash Lukman Afandi slash dokumen slash namanya praktik 1 kalau nggak salah tadi, pakai EK ya, praktek 1. Oke, praktek 1.txt misal. Nah, udah. Nah, ini sudah dibaca gitu ya, tetapi di sini ini masih berupa byte teman-teman ya. Kita lihat lagi coba. Ini misal string ya, ini data gitu ya, kemudian sama dengan dari mana gitu ya, dari ia.get. Nah, ini tidak bisa nih, ia.toString salah, data sama dengan dari ia.read teman-teman, karena membaca ya. Nah, nih. Oke, nah dia error lagi ya teman-teman ya gitu. Kenapa error lagi gitu ya, karena yang di sini ini dia yang diterima bukan string gitu ya, lagi-lagi bukan string, tetapi dia berupa byte teman-teman ya, dan dia itu menerimanya byte dan kode ASCII teman-teman ya, kode ASCII yang diterima di sini ya itu. Nah, ini kalau di INT kan gini ya, nah dia nggak akan error gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena data yang diterima adalah byte, kemudian byte itu menggambarkan ASCII, ASCII nanti baru dikonversi ke dalam karakter gitu. Jadi dia dapatnya adalah integernya nanti ya. Kemudian ini misalkan kita mau cetak dulu gitu ya, solve ya, ini kan karena datanya banyak ya teman-teman ya, mulai dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Tadi kan tidak hanya huruf A kayak gitu. Nah, berarti ini harusnya kita lakukan apa namanya perulangan teman-teman ya. Print misalkan di sini ya, read itu kita ambil dari data. Nah, kayak gini. Ini sementara dulu ya teman-teman. Oke, kita running gitu ya. Nah, ini ya. Jadi 105 ini
kita coba ya cari di sini ASCII gitu ya. 105 itu huruf apa gitu ya. Huruf apa? Nah, tuh. Karakter outputnya adalah I. Nah, tadi ya, ini adalah ternyata dia outputnya adalah huruf I. Nah, kira-kira ini tadi hasil dari yang mana teman-teman gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini huruf I. Nah, ini berarti dia membaca yang huruf pertama saja. Gitu. Jadi konsepnya kayak gini teman-teman ya. Mana tadi? Nah, ini. Jadi dia itu dapatnya adalah 105. 105 itu adalah dia menerima sinyal berupa 011010001. Nah, ini. Jadi ini nanti dikonversi ke dalam ASCII gitu ya. ASCII ini dia diubah menjadi I karena apa yang bisa lewat adalah byte gitu ya, biner gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini membuktikan bahwa yang diolah tidak semata-mata tidak semata-mata langsung huruf gitu yang dibaca gitu ya, tetapi ternyata kirimannya adalah byte kemudian dikonversi ke dalam ASCII ya, desimalnya itu berapa baru nanti diterjemahkan. Kalau diterjemahkan nanti pakai kayak gini teman-teman ya, bisa di dalam karakter, ini karakternya apa sih kayak gitu tuh bisa. Nah, tetapi karena yang di sini yang dibaca itu tidak hanya satu kali teman-teman, tapi berbanyak kali gitu ya. Berarti kita harus membaca mulai dari awal kemudian sampai akhir di sini teman-teman. Ya, nih. Awal sampai akhir. Nah, ini gimana caranya ya? Berarti kita harus mengulang-ulang gitu ya. Sampai nanti yang di akhir file di sini. Nah, akhir file itu namanya adalah BOF teman-teman ya. Kok BOF? EOF. End of file gitu ya. Tapi kalau yang di awal namanya adalah BOF ya, begin of file. Nah, gimana Pak caranya? Caranya kayak gini. Di sini yang pertama kita baca dulu ya sama ya kayak gini. Kemudian yang ini kan mengulang-ulang nih. Nah, ini saya hilangkan ya. Kita menggunakan while dulu. While kayak gini. Jadi mengulang sampai apa gitu ya, sampai yang namanya data itu tidak sama dengan min 1. Nah, ini artinya min 1 ini adalah sampai habis teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini adalah shout tadi ya. Nah, ini bisa dirubah ke dalam kayak tadi ya, ini dirubah ke dalam karakternya gitu biar tahu. Jadi di sini pakai char. Nah, gini, ini kita dapat dari data. Nah, kan ini integernya tadi ya. Kemudian ini integer, kemudian diubah ke dalam karakter. Nah, setelah menyetak gitu ya, kita baca lagi depannya gitu ya. Berarti data sama dengan ia.read. Nah, kayak gini teman-teman sampai habis. Nah, ini dari file ini nanti kita bisa load di sini teman-teman ya. Kita coba ya. Running. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini coba ya. Nah, itu ya. Lupa kok ke samping ya karena kita menggunakan println. Nah, ini dihapus ya. Biar ke samping. Running. Nah, ini coba ya gitu ya. Jadi apapun yang ada di sana juga sekarang kita bisa menerima pesannya kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bisa disederhanakan teman-teman ya, tidak menggunakan karakter kayak gini bisa ya, tapi menggunakan kayak gini. Semoga bisa ya. Sistem kemudian out dot write teman-teman. Nah, ini karena apa? Di sini write ini dia mau write dari byte teman-teman ya. Tadi kan yang diolah kan byte-nya ya. Nah, ini langsung dari data, ini insya Allah bisa teman-teman ya kayak gini. Nah, running nggak bisa ternyata. Tidak bisa ya. Saya lupa saya. Ini write itu dari data ini teman-teman ya, harusnya bisa nih, tapi kok nggak iso, aneh nih ya.
Coba saya pernah membuat itu kalau nggak salah ini kelas yang kemarin ya. Sama ini input baca gitu ya, stream new file input stream. Oke, ini yang dibaca adalah file HTML ya teman-teman ya. Kemudian baca bj.read ini ya, sama baca tidak sama dengan ini, while ini sama ya, system out write baca, kemudian baca. Oke, kita coba running ya. Ini loh bisa kan. Aneh kan ya. Makanya ini aneh nih, ini sudah pusing dia. Oke, right, data read sama ya, tapi tidak kebaca ya. Nah, pusing ini biasanya harus ditutup kemudian dibuka lagi teman-teman ya. Oke ya, jadi pada dasarnya bisa ya teman-teman ya, ini bisa sebenarnya. Nah, Pak, kalau misalkan ini saya pakai print aja gitu ya, print kemudian yang di print adalah data, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, yang terjadi seperti ini teman-teman. Aduh, tempuk ya. Ini dikasih ln. Nah, ini di running. Nah, ini. Jadi yang ada di sini ini adalah ASCII yang dikirimkan gitu, yang di byte-byte yang dikirimkan. Ini 105 ini I, 101 itu N, 105 ini I gitu ya. 32 itu spasi dan seterusnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya dia komunikasi kayak gini gitu ya, tetapi kita harus bisa merubah apa namanya dari data byte itu ke karakter teman-teman. Jadi nanti biar bisa seperti ini ya. Ini coba ya gitu. Cuman gini teman-teman ya, ini kadangkala ada keanehan gitu ya di Windows ya, terutama di Windows. Kalau di Linux aman, kalau di Mac aman ya, kecuali yang milik saya tadi gitu ya. Ini karena komputer saya sudah beberapa hari itu nggak mati gitu ya. Nah, ini apa namanya, Windows itu anehnya gini teman-teman ya, kalau Anda nanti hanya ada satu line kayak gini gitu ya, dibaca itu nanti nggak akan kebaca ya, kecuali kalau misalkan di sini ada 2 data atau 3 data kayak gini bisa. Kalau misalkan ada 3 data kayak gini teman-teman ya, ini baca ya gitu ya, kemudian yang ini, kemudian yang di sini gini aja deh. Nah, ini x misalkan kayak gini. Nah, kalau di Windows saya yakin gitu ya, insya Allah yang x ini tidak akan kebaca teman-teman. Jadi dia perintahnya itu dia sampai berhenti di sini. Line yang terakhir, jadi BOF-nya itu nggak kedetek di sini gitu, tapi enternya yang di sini. Nah, itu anehnya teman-teman. Lah Pak, terus gimana caranya? Nah, caranya biar bisa kebaca semuanya, data terakhir ini kalau di Windows biasanya nanti ditambahkan dengan enter kosong. Nah, kayak gini. Jadi baru ini nanti kebaca semua. Gitu ya teman-teman ya. Itu anehnya yang di Windows gitu ya. Makanya kan kemarin saya sudah bilang gitu ya, bahwa Windows agak aneh rek gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini kalau ini kebaca semua gitu ya. Sebentar. Ini kalau saya hapus pun, saya save. Ini saya running lagi. Nah, ini kebaca juga gitu ya. Nah, tapi kalau di Windows insya Allah enggak ya. Dicoba aja nanti yang pakai Windows ya. Ini sama ini enggak gitu. Oke teman-teman ya. Jadi sekilas materi stream itu kayak gitu ya. Ini kita masih menggunakan file. Ya, nanti kita bisa menggunakan objek gitu. Kemudian socket itu lebih asik lagi nanti teman-teman ya. Kalau ini kan ya hanya kayak membuat file aja gitu ya. Gitu. Nah, untuk bonus gitu ya teman-teman, untuk nilai bonusnya silakan Anda iseng gitu ya, membuat sebuah notepad sendiri. Nah, gitu. Kalau bisa sih pakai GUI gitu ya teman-teman ya. Jadi perintahnya ya hanya seperti ini teman-teman nanti ini. Kalau mau membaca ya berarti pakai file input stream gitu kan. Kemudian kalau misalkan mau nulis atau menyimpan ya berarti file output stream kayak gitu aja. Cuma nanti ini pakai yang GUI kalau bisa, file yang pakai Java frame misalkan kayak gini boleh gitu ya. Atau pakai yang lain boleh. Nah, kayak gini kan. Notepad itu kan kayak gini toh. Nah, ini toh, cuman gini, kemudian ada file edit format kayak gitu kan. Ini sama aja sebenarnya teman-teman ya. Menu itu ada di sini. Nih, misalkan ini ditaruh. Itu kemudian ada menu, ini nanti kita tambahkan yang namanya item menu. Nah,
ini namanya eh apa ini, file, tapi kok nggak muncul di sini. Ini harusnya muncul menu bar ini. Terus nah kayak gini teman-teman ya. Nanti ini dimasukkan add item menu dulu lah. Ini misalkan new file kan gitu kan. Oke, kemudian ada lagi tambahkan sini. Alah, klik aduh, bentar ya teman-teman. Klik kanan edit text. Nah ini new file save misalkan kayak gitu ya. Kemudian tambahkan lagi di sini ya, di sini add, aduh ya Allah, klik kanan edit ini close. Nah misalkan kayak gini ya teman. Kemudian nanti yang untuk nulis itu bisa menggunakan yang namanya area mana ini, pakai list juga bisa nih, misalkan bangun pakai yang ini boleh nih, dibesarin. Nah kayak gini teman-teman ya. Ini kalau dijalankan nanti hasilnya kayak gini. Run file ya. Nah ini ya, ini kan sudah kayak notepad tuh ya. Nanti kita tulis di sini kayak gini ya. Nah kemudian file save. Nah save-nya itu persis perintahnya kayak tadi gitu. Itu juga bisa ya. Silakan, ini tugas untuk bonus ya teman-teman ya. Nah, nanti ada lagi yang di sini open gitu ya, berarti pakai input stream ya. Kalau save berarti pakai apa namanya, output stream. Nah kayak gitu. Oke teman-teman ya, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa Anda pahami dan bisa bermanfaat bagi Anda. Kalau nanti ada pertanyaan juga ya, kita bisa apa namanya, bahas di pertemuan berikutnya. Semoga nggak ada acara lagi gitu ya. Atau mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar atau di diskusi di LMS ya. Saya akhiri, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.